Keimanan itulah yang membuat seorang itu yakin kalau aku akan mati. Tapi dengan keyakinan itu pun dia masih terlalai. Semuanya tahu kematian itu pasti datang. Tapi yang jadi masalah tadi, dengan kita memiliki ilmu agama, kita akan tahu bahwa kehidupan ini cuma ada dua, neraka atau surga. Kita akan ditanya dengan semua nikmat. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ana lihat personilnya berkurang ini kayaknya. Insyaallah. Kecapean gitu kan. Baik, kita melanjutkan perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala di halaman 6. Pertanyaan ketiga yang harus kita jawab, sampai kapan kita akan berada di sini? Sampai kapan kita akan berada di muka bumi ini? Kalau kita melihat perjalanan orang-orang sebelum kita, nggak lama kita di sini. Dan tentu kita punya kakek mungkin sudah meninggal dunia. Kita ngelihat orang-orang yang kaya raya pun juga sudah mati. Rasulullah SAW mengatakan a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu, kata Nabi, antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat dari sana. Maka para ulama menjelaskan seorang kalau sudah mulai masuk umur 40 tahun, dia harus introspeksi diri kita. Dia harus merenung tentang 40 tahun yang sudah dia habiskan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sehingga seorang itu ketika sampai puncak masa muda puncaknya itu umur 40 tahun. Para nabi diutus umurnya 40 tahun. Ketika sampai umur 40 tahun, ketika itulah seorang hamba sudah mulai harus berpikir dan berdoa mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardaha wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi yang sudah umur 40 tahun, ingat 40 tahun bukan 40 tahun Masehi. Tapi 40 tahun Hijriyah. Jadi hitungan semua kalender penanggalan yang ada di dalam hadis, yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu hitungannya pakai Hijriyah. Maka seorang muslim paling tidak harus tahu tanggal lahir dia secara Hijriyah. Adik nih yang kecil nih, tanggal berapa lahir dek? 25 Mei 2003. Kalau Hijriahnya nggak hafal. Siapa yang salah? Orang tuanya. Karena yang ditulis itu cuma tanggalan Masehi. Padahal semua kegiatan kita sebagai seorang muslim itu hitungannya pakai Hijriah. Ramadan. Tahun ini tanggal berapa? Puasa tahun ini tanggal berapa kita? Tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan. Lebaran kapan? 1 Syawal. Gak bakal berubah tuh sampai kapanpun. Kita tetap akan puasa tanggal 1 Ramadan dan akan lebaran tanggal 1 Syawal. Namun karena kebanyakan kita memang sama lah. Anda sendiri baru tahu tanggal lahir secara Hijriah setelah belajar, setelah ngaji. Tapi mulai sekarang paling enggak kita tulis buat anak kita, nak kau lahirnya tanggal sekian. Hijriahnya, Masehinya sekian. Maka di situ kita tahu kapan umur kita 40 tahun. Kira-kira yang umur 39 sekarang itu sudah 40 tahun. Dan ketika itu dia harus banyak-banyak berdoa mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita sudah tahu di sini bahwa keberadaan kita di muka bumi ini enggak lama. Hakikat dunia di halaman 8.
Karena fase untuk menuju ke alam barzakh harus lewat dunia ini. Yang pertama, hakikat dunia itu manis dan hijau. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia itu hulwah. Hulwah itu manis. Khadirah itu hijau. Kita semua suka sama yang manis-manis dan suka dengan yang hijau-hijau. Ada sebagian orang orientalis mengatakan bahwa surga yang ditawarkan di Al-Quran itu surganya orang Arab. Gimana kita jawab? Surga yang ditawarkan di Al-Quran, yang ada sungai-sungainya, yang ada buah-buahannya, yang ada rumah-rumah yang indah. Itu buat orang Arab karena di padang pasir mereka hidup. Tapi buat kita nih yang hidup memang sudah di tempat yang hijau ya. Nggak perlu lagi dengan yang seperti itu. Betul jemaah? Nggak betul. Itu buktinya orang masih suka ke Bogor. Masih suka ke puncak mereka. Padahal hidupnya udah di Indonesia. Mungkin di depan rumahnya udah banyak yang hijau-hijau semuanya. Tetap manusia itu secara fitrahnya suka dengan yang hijau-hijau itu. Suka. Dan dia akan mencari. Walaupun dia hidupnya di tempat yang hijau. Dia tetap menginginkan yang lebih hijau. Buah. Di mana-mana kita bisa beli buah. Tapi lebih indah mana tatkala kita bisa memetik buah itu sendiri. Nggak bisa dibayangin. Kita bisa beli durian mungkin 1 truk. Tapi kita kalau punya 1 pohon di rumah, 1 pohon aja. Dan buahnya ada 1. Masya Allah. Kita bisa metik sendiri itu lebih berbahagia daripada 1 truk tadi. Dan di surga kita bisa memetik sendiri buah-buah itu. Seenak kita. Rasul mengatakan dunia ini manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fih. Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di dalamnya. Menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di dalamnya. Fayanzur kaifa ta'malun. Kemudian Allah ingin melihat gimana kalian beramal. Gimana kalian berbuat. Ittaqud dunya wattaqun nisa. Dalam kehidupan dunia ini, kata Rasul SAW, kalian berhati-hati dengan dunia dan berhati-hati dengan wanita. Kita tadi tuh ke tempat golf, Masya Allah ya. Kita alhamdulillah nggak pakai apa istilahnya yang tukang ngambilin bola tuh. Bukan ngambilin bola apa? Kedi, alhamdulillah. Kita kedinya pakai jenggot semua tadi bang. Kita subhanallah. Ittaqud dunya wattaqun nisa. Kalian berhati-hati dengan dunia itu. Dan berhati-hati dengan wanita. Rasul SAW mengatakan, "Martaraktu fitnatan asyadda 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat buat kaum lelaki lebih dari kaum wanita. Maka ingat dunia ini manis dan hijau. Yang kedua, dunia itu menggoda dan melalaikan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Yang ketiga, sejenak tidak abadi. Sejenak, sebentar sekali kehidupan dunia itu. Kita akan tahu kalau dunia itu sebentar tatkala ajal menjemput kita. Ya Allah. Orang kalau sudah umurnya sudah tua, dia melihat kemana 50 tahun yang selama ini dia habiskan. Rasulullah SAW memberikan contoh kehidupan dunia ini. Beliau mengatakan mali walid dunya. Jadi Rasulullah SAW pernah tidur pakai tikar sehingga pundaknya itu, punggungnya itu membekas, ada bekasnya alas yang buat Nabi tidur tadi. Umar bin Khattab ketika melihat Nabi dalam kondisi seperti itu, Umar kesian gitu. Ya Rasulullah, tuh raja-raja Persia, raja-raja Romawi hidup dalam kemewahan mereka. Sedangkan engkau seperti ini wahai Rasulullah SAW. Kalau Nabi mau, Nabi bisa menjadi orang paling kaya di muka bumi ini. Nabi mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, mali walid dunya. Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Ada apa? Apa peduliku dengan dunia ini? Perumpamaanku dengan dunia ini adalah ibarat seorang musafir yang berteduh di bawah pohon. Ketika dalam perjalanan tuh panas, dia berteduh sejenak di bawah pohon tuh, kemudian meninggalkannya. Satu hari
Di akhirat nanti satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia jamaah. 1000 tahun. Kita bisa bayangkan. Kita hidup cuma 60 tahun. Di akhirat satu harinya sama dengan 1000 hari. Allah mengatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi sepanjang apapun umur kita itu sebentar. Kemudian yang keempat, sifat dunia ini melelahkan dan menjengkelkan. Itu sudah kepastian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin dan ada yang salah terjemahannya jamaah. Dan surga bagi orang kafir. Dibetulin? Dunia penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Kok bisa seperti itu? Seorang mukmin bagaimanapun kayanya, bagaimanapun nikmatnya hidup dia di dunia ini, dia seperti di penjara. Dipandang dari dua sisi. Dari sisi banyaknya aturan di muka bumi ini. Seorang mukmin seperti di penjara. Mau melakukan ini nggak boleh. Ini harus, itu harus. Dengan adzan harus sholat, ini wajib. Melihat perempuan harus nundukkan pandangannya. Harta ada halal, ada haram. Subhanallah, seperti di penjara banyak sekali aturan-aturan yang mengikat dia. Walaupun dia sudah kaya. Kemudian kehidupan dunia ini dibandingkan dengan di akhirat nanti seperti di penjara. Kita di dunia Masya Allah makan mungkin sembarang kita bisa makan. Tapi tetap kita terbatas. Kita nggak bisa makan semuanya. Orang yang punya uang 1 triliun. Kira-kira makan malamnya berapa piring dia? 10 piring? Nggak bakalan jamaah. Tetapi segitu sudah porsinya kau. Perempuan menikah paling banyak 4. Itu pun dengan syarat harus adil. Tidak adil neraka lagi tempatnya. Subhanallah. Berat sekali aturan-aturan dalam kehidupan ini. Maka seperti penjara. Wa jannatul kafir. Dan dunia itu surga bagi orang kafir. Surga. Walaupun orang kafir itu nggak punya. Mungkin dia sehari makan, sehari tidak makan. Tetap dibandingkan dengan siksa yang akan menanti dia. Di akhirat nanti dia seperti berada di dalam surga di dunia ini. Kita lihat firman Allah di surat Al-A'raf ayat 50. Perbandingan antara dunia dan akhirat kita. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Dan penghuni-penghuni neraka itu menyeru, memanggil penghuni-penghuni surga. An afidhu alaina minal ma. Mereka minta supaya diberi sedikit air. Au mimma razaqakumullah. Atau rizki makanan dari Allah yang berikan kepada kalian. Apa kata penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Haram itu buat orang-orang kafir. Enggak boleh. Maka di dunia dia dalam kondisi susahnya tetap seperti berada di surga di sini. Kemudian kesenangan dunia itu bercampur dengan kesedihan. Keenakannya berbalut rasa hambar. Seperti itu. Kita tadi ketawa-ketawa. Mungkin senang-senang, malam bisa nangis kita. Ada yang sakit keluarga kita, ada yang meninggal keluarga kita. Malamnya nangis, paginya ketawa. Paginya ketawa, malamnya nangis. Seperti itu. Jadi tidak ada kebahagiaan dunia yang terus berkesinambungan, nggak ada. Nggak ada orang yang tertawa terus, nggak ada. Kita lihatlah orang-orang tua kita. Mungkin dia dulu masih senang, ketika sudah mulai tua, dia melihat sudah berubah. Yang cantik menjadi jelek, ibu-ibu yang begitu memperhatikan kecantikan wajahnya umpamanya harus tahu suatu saat wajah itu akan hilang kecantikannya pasti. Karena itu sudah ketentuan hidup di dunia ini. Akan ada masa tua. Yang kuat gagah perkasa nggak akan terus gagah perkasa. Dia akan sampai titik jadi lemah. Jadi nggak bisa berdiri. Dia mungkin dulu yang gendong cucunya, sekarang nggak bisa gendong sudah dia. Mungkin dia yang digendong. Itu kesenangan di dunia. Kemudian dunia dan isinya terkutuk.
Supaya kita tahu. Kita ini di dunia ini pada hakikatnya terkutuk semuanya. Terkutuk itu terlaknat bahasa Arabnya. Allah Subhanahu wa taala, Rasul SAW bersabda, "Inna dunya mal'unatun." Dunia itu terlaknat, terkutuk, mal'unun ma fiha, semua yang di dalamnya terkutuk semuanya. Illa dzikrullah wa ma walah wa alimun au muta'allim. Yang enggak terkutuk itu ada 3. Yang pertama, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wala, dan semua ketaatan yang bersama zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang tidak terkutuk adalah alimun, orang yang punya ilmu. Atau yang kedua, muta'allimun, kalau dia nggak punya ilmu tapi dia belajar. Maka usahakan dalam kehidupan ini kita punya waktu untuk belajar. Sebulan penuh kerja, tapi sekali-kali tetap dalam sebulan kita menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian. Terus supaya kita tidak termasuk yang terlaknat. Surat Al-Hakumut Takatsur. Kita udah paham nih tentang hakikat dunia, tapi tetap banyak yang tertipu dengan dunia itu. Tetap. Allah mengatakan Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allah mengatakan Al-Hakumut Takatsur. Takatsur itu artinya bermegah-megahan, banyak-banyakan harta, banyak-banyakan kekayaan, banyak-banyakan anak. Itu membuat kalian lalai. Sudah punya tapi masih ingin menambah. Terus ingin nambah, nggak berhenti. Kalian lalai. Hatta zurtumul maqabir. Kejadian seperti ini akan berlangsung sampai kalian masuk kuburan. Sampai kalian tuh masuk ke dalam kuburan, kalian tetap. Orang kalau sudah tua, itu yang tua cuma badannya jemaah. Tapi ambisinya tetap muda. Ambisi dia tetap sudah tua, sudah pakai tongkat mungkin dia. Tetap dia memiliki ambisi yang gak bisa muda. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kubur itu. Kalla sawfa ta'lamun. Allah mengatakan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kalau kita, nih masalah keimanan, kita akan bicara masalah keimanan bentar lagi. Keimanan itulah yang membuat seorang itu yakin kalau aku akan mati. Tapi dengan keyakinan itu pun dia masih terlalai. Masih dilalaikan dengan kehidupan dunia. Padahal yakin. Siapa di antara kita yang gak yakin kalau dia bakal mati? Gak ada. Semuanya tahu kematian itu pasti datang. Tapi yang jadi masalah tadi dengan kita memiliki ilmu agama. Kita akan tahu bahwa kehidupan ini cuma ada 2. Neraka atau surga. Kita akan ditanya dengan semua nikmat. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nabi itu pernah kelaparan. Keluar dari rumahnya dalam kondisi lapar. Berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq. Sama gak punya makanan. Berjumpa dengan Umar, sama tuh 3 orang gak punya makanan. Kelaparan semuanya. Datanglah mereka ke rumahnya seorang Ansor. Maka seorang Ansor itu ngambilkan buah kurma. Dikasih. Lalu dipotongin kambing. Jadi antar malam insya Allah makan kambing tuh. Setelah selesai makan, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian bakal ditanya sama Allah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalian keluar dari rumah kalian dalam kondisi lapar, pulang kenyang semuanya kalian. Subhanallah jamaah. Kemudian Qatadah meriwayatkan dari Mutawrif dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendatangi Rasul SAW. Beliau membaca Al-Hakumut Takatsur. Kalian dilalaikan dengan bermegah-megahan itu.
Lalu beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam, anaknya Adam itu berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Qala wa hallaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnait, aw labista fa ablait, aw tasaddaqta fa amdait. Wahai anak Adam, hartamu itu cuma 3. Yang kau makan kemudian habis, yang kau pakai kemudian usang, dan yang kau sedekahkan kemudian itu berlalu. Itu yang kau simpan. Jadi nggak ada. Rasul juga pernah bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada harta dia sendiri? Kata sahabat, nggak ada Nabi. Pasti kita lebih cinta dengan harta kita sendiri. Nabi kemudian mengatakan, hartamu itu yang kau makan, yang kau pakai, yang kau sedekahkan. Selain itu, milik ahli waris. Milik ahli waris. Kita naruh uang kita, kita simpan, kita punya rumah macam-macam. Milik ahli waris semuanya. Bakal ditinggal sama kita. Kalau mau dibawa, ya itulah. Kau sedekahkan, itu yang akan kau bawa. Kalau yang kau tinggal itu milik ahli waris. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Anas mengatakan, yadba'ul mayyit thalath. Yang ikut mayit itu ke kuburannya 3. Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Yang 2 pulang siapa? Ahluhu wa maluhu. Yang balik tuh. Ahluh. Keluarganya, hartanya yang ikut ngantarkan dia. Setelah selesai pulang. Gak bakal tuh. Barang mahal. Ibunya pakai kalung. Masya Allah. Kalung permata. Harganya 1 miliar. Apa akan dibiarkan masuk ke kuburan sama anaknya? Gak bakal jemaah. Akan dicopot tuh. Gelang-gelang ibunya akan dicopot semua sama anak. Gak bakal sedikit pun dikasih ibunya. Maka ternyata kita memang lebih cinta kepada harta ahli waris kita daripada harta kita. Kalau kalung yang kita pakai itu kita simpen di tabungan Allah, itu akan nemenin kita. Tapi kalau kita pakai akan dicabut. Akan jadi hak ahli waris. 2 balik, harta dan keluarganya. Wa yabqa wahid, 1 yang tinggal. Siapa yang tinggal? Amal perbuatan dia. Ini tadi yang bisa kita sampaikan. Hadis Anas bin Malik. Rasul SAW bersabda, yahramu ibnu Adam wa tabqa minhu ithnatan al-hirs wal amal. Kata Rasul, jika manusia berada di usia senja, udah tua tuh, ada 2 yang tersisa baginya. Yang masih muda. Yang gak bakal tua. Sifat tamak dan banyak angan-angan. Kita akan terus memiliki angan-angan walaupun sudah umur hampir 100 tahun. Tetap ada angan-angan buat kita. Tapi nilai dunia jamaah. Di halaman 12. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'." Kata Rasul SAW, seandainya harga dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, dengan 1 sayap nyamuk ya. Tentu Allah tidak akan mau memberi orang kafir walaupun hanya seteguk air. Seteguk air Allah gak akan kasih buat orang kafir. Kalau dunia ini ada harganya, ada nilainya jamaah. Tapi ternyata kita lihat orang-orang kafir jauh lebih kaya dari orang-orang Islam. Lebih sukses dalam kehidupan ini. Karena memang itu bukan ukuran kecintaan Allah kepada hambanya. Nggak ada harganya dunia ini. Nggak ada nilainya. Nih kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari kiamat kita akan tahu bahwasanya dunia dan isinya nggak ada artinya. Allah mengatakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kondisi kafir, fala yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima dari 1 pun dari mereka, 1 orang pun, mil al-ardi dhahaban walau iftada bih. Kalau dia ingin menebus dirinya, kita di dunia kan enak, kalau kita orang kaya raya masuk penjara tinggal tebus berapa M? 2 M keluar. Kita bisa. Tapi nanti di akhirat kalau kita bawa dunia, bumi ini isinya emas semuanya jamaah. Kemudian kita mau nebus 1 orang, mau nebus dirinya, nih aku kasih emas sepenuh bumi ini asalkan aku dikeluarkan dari neraka. Ma tuqbila minhum, gak bakal diterima jamaah. Berarti dunia dan isinya gak ada artinya buat Allah. Kita kalau dapat emas sepenuh ini, Masya Allah sangat berarti buat kita.
Tapi sepenuh bumi ini buat Allah nggak ada artinya. Maka jangan tergoda dengan dunia ini. Kita berusaha untuk melihat bahwa dunia itu bukan ukuran. Orang kafir punya standarisasi itu harta. Allah mengatakan di surat Al-Fajr, "Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu." Orang itu kalau dihormatin, diberi kemuliaan, dikasih rezeki yang luas, fayaqul rabbi akraman, maka dia akan mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Buktinya apa nih? Aku sukses. Aku punya rumah, punya usaha, punya mobil. Ini bukti Tuhan cinta sama aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Tapi kalau diuji sama Allah dengan kemiskinan, dia akan mengatakan Rabbi ahanan, Allah menghinakan aku. Apa kata Allah? Kalla. Enggak, sekali-kali bukan itu ukurannya. Ukuran kehormatan seseorang di sisi Allah bukan harta sama sekali, jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib." Allah membagi dunia ini sama rata. Yang beriman Allah kasih, yang kafir Allah kasih. Allah enggak mengatakan dunia ini untuk orang mukmin saja, tidak. Allah membagi dunia kepada semua orang. Tapi Rasul mengatakan wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak membagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi ada seorang yang datang kepada Hasan al-Basri. Dia mengatakan, "Wahai Hasan al-Basri, aku nih orang kaya raya. Padahal aku ini banyak berbuat dosa." Dia mengatakan, dia jujur. Apa yang aku inginkan aku dapat. Aku tidak dihalangin dari sedikit pun. Dari apa yang aku inginkan. Dari kenikmatan dunia ini. Ditanya sama Hasan al-Basri, "Hal taqumul lail?" Apakah engkau bisa qiyamul lail? Oh, kalau malam bisa tahajud enggak? Kata dia, enggak. Kafak an haramaka min ta'ati. Cukup sebagai kesengsaraan buat engkau. Ketika diharamkan bagi dirimu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala orang-orang bisa ngomong sama Allah, bisa mengadu kepada Allah, kita nggak bisa. Cukup itu kesengsaraan kita pada hakikatnya. Tatkala kita tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ingat dunia itu bukan ukuran, jamaah. Kita melihat ada orang-orang miskin jauh lebih mulia daripada orang-orang kaya. Anda mau tanya, lebih baik mana? Mukmin yang bersabar, orang fakir yang bersabar, dan orang kaya yang bersyukur. Mana yang jawab? Hah? Siapa yang menjawab? Kok nggak berani jawab nih? Nah, fadhal. Yang sama-sama nih, sama-sama ketakwaannya. Tapi satu kaya, satu miskin. Kalau jelas yang paling bertakwa jelas tuh. Tapi yang satu kaya satu miskin. Nah. Kenapa? Karena dia berhasil mendapatkan kekayaan dan tapi tidak lupa dengan Allah. Yang miskin, dia bersabar dengan musibah dari Allah. Apa penyebabnya? Mau nggak mau harus bersabar. Subhanallah. Nah, nggak apa-apa. Kita kasih hadiah nih Bapak ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, fadal. Iya, yang miskin itu mau nggak mau harus bersabar. Mau nggak mau. Dia nggak punya pilihan. Tapi yang kaya ini, kenapa kaya yang bersyukur lebih baik daripada yang miskin yang bersabar? Karena manfaatnya orang kaya yang bersyukur lebih banyak daripada miskin yang bersabar. Yang bersyukur ya. Kalau kaya nggak bersyukur nggak ada gunanya. Tapi orang kaya yang bersyukur tuh manfaatnya lebih banyak daripada orang miskin yang cuma dia, ya udah dia cuma, ya alhamdulillah alhamdulillah dia bersabar. Namun untuk mencapai tingkat kaya yang bersyukur ini jamaah nggak gampang. Imam Syafi'i pernah ditanya, lebih mulia mana? Seorang yang kaya bersyukur dan miskin yang bersabar, kata dia.
Lebih mulia mana orang itu dikasih kedudukan dan kemudian dia bersyukur dengan orang miskin yang dia bersabar dengan kemiskinannya. Kata Imam Syafi'i, la yumakkan hatta yubtala. Orang itu tidak akan sampai tingkatan kesuksesan itu, kedudukan yang tinggi, kecuali dia dicoba dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang harus melalui fase-fase itu untuk menuju ke kaya bersyukur. Ini tetap harus ada fase bersabar, itu tetap menemani dia. Nggak akan pernah berhenti. Tapi biasanya orang kaya yang bersyukur manfaatnya lebih banyak daripada orang miskin yang bersabar. Makanya kita lihat bagaimana para sahabat Nabi itu mengeluhkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Tuh orang-orang Ansor pahala dibawa sama mereka semua. Sama orang-orang Ansor. Kenapa? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kita sholat, sama. Wa yasumun kama nasum. Mereka puasa seperti kita puasa. Cuma kelebihan mereka itu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kita yang miskin gak bisa. Apa kata Rasulullah SAW? Udah dia kasih amalan para sahabat. Suruh fi kulli takbiratin sadaqah. Takbirmu itu bernilai sedekah, tahmidmu bernilai sedekah, baca la ilallah bernilai sedekah, tasbih bernilai sedekah gitu kan. Amar ma'ruf bernilai sedekah, sudah. Akhirnya tuh para sahabat muhajirin seneng. Karena dia bisa menyamai derajatnya orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor tahu dengan amalan itu. Diamalkan juga sama mereka. Wah, kata para sahabat datang lagi melaporkan ke Nabi. Ya Nabi kata, gimana nih orang-orang Ansor ngamalkan yang kau ajarkan kepada kami. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kemuliaan dari Allah, anugerah Allah yang Allah kasih kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya udah, nggak bisa kita memilih. Kita bisa menerima hal itu. Taib, selesai kita dari urusan dunia kita. Kita masuk ke kehidupan fase yang kedua, yaitu fase alam kubur, alam barzakh. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, semua yang memiliki jiwa akan merasakan kematian, semuanya. Allah mengatakan kepada nabinya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka Muhammad, engkau akan mati. Dan semua orang juga akan mati. Mati tak pandang bulu. Mati tak kenal waktu. Mukmin dan kafir mati. Kaya dan miskin mati. Tua dan muda mati. Sehat dan sakit mati. Dokter dan apoteker pun mati. Sampai orang Arab mengatakan matal mudawi wal mudawa walladhi jalabad dawa'a walladhi ishtara. Orang yang ngobatin, dokternya mati. Yang diobatin mati. Yang bikin obat mati. Yang jualan obat mati. Padahal subhanallah, orang dikasih obat sama dia sembuh. Dia minum obatnya sendiri mati jemaah. Karena itu realita kehidupan kita ini. Kemudian bila datang saatnya dokter tak dapat berbuat apa-apa. Maka kalau kita ke dokter jamaah, yang pertama harus kita memiliki keyakinan dokter ini gak bisa menyembuhkan saya. Nabi Ibrahim bercerita tentang Rabb dia. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit dia menyembuhkan aku, bukan siapa-siapa. Walaupun dokternya sudah hebat, tetap dokter nggak bisa menyembuhkan. Dia hanya bisa memberikan obat saja. Maka kalau percaya sama dokter, sudah percaya dia punya keilmuan, tapi dia tetap tidak bisa menyembuhkan. Allah berfirman di surat Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali-kali jangan, kata Allah, apabila nafas seorang telah mendesak sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkanmu? Qila man raq. Raq itu artinya siapa yang bisa meruqyahmu. Dari asal kata ruqyah, ruqyah. Karena orang biasanya diruqyah, salah satu bentuk penyembuhan. Qila man raq, siapa yang dapat menyembuhkanmu? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia.
dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Ketika dicabut nyawa itu jamaah, seperti potongan pedang jamaah, 300 pedang. Rasul menjelaskan seperti itu. Sakit mati itu. Kita kadang-kala melihat orang mati seakan-akan enak banget gitu. Wah. Rasul SAW ketika mau dicabut nyawanya Nabi. Itu beliau sampai katanya Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadidan. Rasulullah kok sakitnya parah banget. Kita kalau ngelihat orang sakit parah banget, apa yang kita katakan? Oh jangan-jangan banyak dosanya tuh dia. Masya Allah. Bukan jamaah. Kalau matinya gampang, wah ini langsung surga, belum tentu. Rasulullah SAW yu'aku wa'kan syadidan. Apa kata Rasulullah SAW? Inni u'aku wa'kar rajulain. Sakitku ini sakitnya 2 orang. Bukan sakitnya 1 orang. Ibnu Mas'ud mengatakan, apakah kau dikasih sakit double ini karena kau mendapatkan pahala double? Naam, kata Rasulullah SAW. Karena al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan tingkat kelelahan dan usaha kita. Gak sama jamaah. Orang yang berangkat ke masjid naik mobil dengan orang yang berangkat ke masjid sambil jalan kaki. Berat dia jalan kaki. Orang yang berangkat haji diberangkatkan orang. Ya dengan orang yang berangkat haji nyelengin dia. Tapi semuanya baik. Tapi tetap Rasulullah SAW adalah orang yang paling besar berat balanya. Jadi kalau kita melihat ada orang sakit keras mati itu. Jangan suudzon sama dia. Tapi husnudzon. Karena pada hakikatnya penyakit seorang mukmin itu sebagai penghapusan dosa buat kita. Dan mengangkat derajat kita. Kalau ada orang sakit, kita jangan cuma mengatakan, oh ente kayaknya mau dihapuskan dosanya tuh. Jangan seperti itu aja. Kita katakan Masya Allah, mudah-mudahan jadi penghapus dosa, jadi pengangkat derajat engkau ya. Nabi kalau mendoakan apa? La ba'sa tahurun insya Allah akan membersihkan tuh. Dan akan mengangkat derajat seorang yang beriman. Tapi kalau kita yang sakit, jangan mengatakan, oh kayaknya derajat anak mau diangkat nih. Ya. Kalau kita ini banyak dosanya, maka kalau kita yang sakit katakan ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Seperti itu seorang mukmin. Kalau orang lain husnudzon. Nggak perlu kita menvonis orang. Kadang kita suka menvonis orang tuh. Ini gara-gara dosanya dia tuh. Jangan. Kalau kita katakan gara-gara dosa anak nih. Seperti itu seorang mukmin hidup dalam kehidupan dunia ini. Yang belum mati ngapain sekarang? Hanya menanti giliran. Akan datang dan tiba saatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, ya'nil maut." Kata Nabi, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kalau sudah mati nggak bisa kita ngerasakan duren lagi jamaah. Nggak bisa. Kepingin main golf lagi udah nggak bisa. Kepingin bercumbu sudah nggak bisa. Sudah habis semuanya. Ketika kematian itu tiba. Ini ada tulisan yang salah. 3 pertanyaan yang harus dijawab. Dicoret ini. Abu Dawud meriwayatkan. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW menggiring jenazah seorang lelaki Ansor. Kami telah sampai ke kubur. Sementara belum digali liang lahatnya. Jadi dulu kalau ngubur itu nggak harus kuburannya sudah digali. Belum. Jadi terkadang kan kalau sekarang tuh orang, ya Masya Allah sekarang ada yang ribut di rumah. Ada yang ribut di mana? Di kuburan gitu kan. Tapi sebagian sahabat pada waktu itu ya udah ribut di rumah. Selesaikan dulu urusan jenazah ini. Dimandikan, disolatin, bawa ke kuburan. Sampai ke kuburan ternyata liang lahatnya belum digali. Ketika dalam kondisi belum digali, Rasul SAW duduk. Dan kami duduk di sisi beliau. Seakan-akan ada burung di atas kepala kami. Apa maksudnya? Khusyuk jamaah. Sebagian orang kalau datang pengajian sama. Seperti ada burung di kepalanya. Sampai susah dia ngangkat gitu kan. Kecuali ustadznya sudah selesai cepat ramah baru dia. Burungnya sudah terbang gitu baru. Ini para sahabat itu seperti ada burung itu karena khusyuk mendengarkan gitu ya.
Nggak bergerak sama sekali. Orang kalau ada burung di kepalanya kan nggak bergerak. Dia benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Adapun beliau sendiri memegang sebatang kayu dan menotok-notokkannya ke tanah. Beliau totokkan ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, ta'awwadhu billah min adzabil qabri marrataini aw thalathan. Kata Rasulullah SAW, berlindunglah kalian dari azab kubur. 2 atau 3 kali beliau mengatakan. Kemudian beliau mengatakan, innal mayyit yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin hina yuqalu lahu ya hadza man rabbuk wa ma dinuka wa man nabiyuka. Mayit itu mendengarkan suara sandal yang pergi. Ketika mereka sudah meninggalkan kuburan itu, tatkala akan ada pertanyaan, maka kalau habis ngubur jenazah, Nabi itu berdiri. Selesai dikuburkan, apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum wasallallahu lahu tathbit. Mohonkan ampun buat saudara kalian. Mohonkan ampun buat saudara kalian. Dan mohonkan kepada Allah agar dia diberi ketetapan di hatinya. Kenapa? Fa innahul an yus'al. Sekarang dia ditanya. Apa pertanyaannya? 3. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Wa fi riwayatin, dan di riwayat lainnya, wa ya'tihi malakani fayujlisanahi. Akan ada 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nakir yang mendudukkan dia di kuburan. Ingat, ini di alam yang berbeda. Di alam barzakh. Kondisi orang beda-beda. Ada orang yang dikubur dengan jasadnya. Ada orang yang hilang dimakan oleh ikan-ikan di lautan. Umpamanya seperti kejadian air Asia tuh. Sebagian orang ada di perutnya ikan hiu. Sebagian di perutnya ikan apa jemaah? Ikan macam-macam lah yang di lautan itu. Terus gimana azab kuburnya Ustaz? Azab kubur itu hanya nama. Pada hakikatnya azab itu di alam apa? Di alam barzakh. Jadi kalau orang umpamanya nggak dikubur, Ustaz, itu ada pendeta-pendeta umpamanya yang ditaruh di kaca gitu ya, seperti itu. Kita ngelihat nggak ada yang tanya, Ustaz, nggak ada yang ngelihat gitu kan? Subhanallah. Nah, ini alamnya sudah berbeda di alam barzakh. Dia didudukkan. Fayaqulani lah. Lalu kedua malaikat bertanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Rabbi Allah. Fayaqulani lah wa ma dinuk, apa agamamu? Dinil Islam, kata agamaku Islam. Fayaqulani ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, tu orang yang diutus kepada kalian, apa tuh maksudnya dia? Dia sebagai apa? Fayaqul huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Fayaqulani lah wa ma yudrik, apa yang menyebabkan kau tahu kalau dia itu adalah utusan Allah? Fayaqul qara'tu kitab Allah. Aku membaca Al-Quranul Karim. Wa amantu wa saddaqtu. Aku beriman dengannya dan aku percaya dengannya. Wa fi riwayatin fadzalika qauluhu ta'ala, di riwayat lainnya yang dimaksud dengan pertanyaan-pertanyaan ini adalah firman Allah, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah fayunadi munadin minas sama. Allah akan menetapkan orang yang beriman itu di dunia dan di akhirat. Di dunia sampai mati dia dalam kondisi beriman. Di kuburan ketika dia ditanya, Allah tetapkan hatinya. Para jamaah, kondisi apabila kita ditangkap oleh polisi umpamanya. Tahu-tahu kita lagi tidur ya, ada yang bangunin kita dibawa kantor polisi. Polisi itu semua pedang pistol diarahkan ke kita. Kemudian dia tanya sama kita, ente namanya siapa? Kita ngelihat, siapa nama anak ya? Karena dia kondisinya sedang takut jamaah. Ditanya, rumah ente di mana? Di mana ya dia? Gak bisa jawab jamaah. Karena kondisi itu membuat orang ketakutan. Perlu kita ditetapkan hatinya. Di dunia kita biasa la ilaha illallah. Oke, hafal la ilaha illallah. Tapi di kuburan belum tentu kita bisa jawab. Kita lihat di sini. Sabda Rasul SAW. Fayunadi munadin minas sama. Ada yang menyeru dari langit. Mengatakan an sadaqa abdi. Hambaku benar yang dia katakan. Fa'afrishuhu minal jannah. Kasih dia farsh, karpet atau tempat tidur dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Berikan dia pakaian dari pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu agar dia melihat surga. Fayatihi min rawhiha wa tibiha. Wa yufsahu lahu fi qabrihi maddu basarihi.
au madda basarihi. Maka tatkala dibukakan pintu surga, datang tuh aroma surga, indahnya surga. Dan kuburan yang sempit itu jamaah akan diluaskan sepanjang dia memandang. Jadi jangan takut. Kita berpikir Ustadz kuburan di Jakarta tuh harus ditindih. Gimana Ustadz? Kan sempit Ustadz ya. Iya kalau kuburannya buat 2 orang gak cukup jamaah. Tapi tergantung amalannya. Kalau amalan kita benar tuh kuburan kita yang kecil tuh jadi luas seluas-luasnya. Padahal di samping kita mungkin dia berada di dari lubang-lubang neraka. Di samping kita. Para ulama misalkan seperti orang yang tidur bersama. Tidur bersama nih. Yang satu dilihat tidur sampai keringetan dia. Menjerit-jerit. Yang satu pulas tidurnya. Seakan-akan dia merasakan nikmat yang begitu hebatnya. Yang satu disiksa. Padahal 2 orang ini jejer itu ya, berjajar seperti itu. Kemudian wa innal kafir fadzakara ma qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi wa ya'tihi malakani fayujlisani fayaqulani lah. Kalau orang kafir itu sama. Dia akan didudukkan dan ditanya man rabbuk. Fayaqul la adri. Ketika ditanya siapa Rabbmu dia mengatakan enggak tahu aku. Dia dalam kondisi ketakutan. Kemudian ditanya, madinuk, apa agamamu? Dia mengatakan, la adri. Kemudian ditanya lagi, fayaqulani lahu ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fiikum. Ini orang yang diutus kepada kalian, siapa dia tuh? Fayaqulani la adri, dia mengatakan enggak tahu. Di riwayat lainnya mengatakan la adri, sami'tun nas yaqulun faqultu. Aku enggak tahu. Tapi aku mendengar orang mengatakan Allah, aku ikut ngomong Allah. Aku dengar orang nabinya Muhammad, aku juga mengatakan nabiku Muhammad. Dia enggak tahu. Enggak ada keyakinan di hatinya kecuali sekedar ikut-ikutan. Dan itu yang banyak kita lihat masyarakat orang-orang yang Islamnya hanya ikut-ikutan. Buktinya ketika ada nabi lain ngaku jadi nabi, dia ikut jamaah. Tatkala di Jakarta ada yang namanya Ahmad Musaddiq mengaku sebagai utusan Allah, ada yang ikut apa tidak? Banyak yang ikut. Ketika Lia Eden mengaku sebagai titisan Maryam, ada yang ikut tidak? Banyak yang ikut. Kok bisa? Ya tadi, karena selama ini Islamnya itu Islam ikut-ikutan. Dia nggak tahu sebenarnya tentang agama dia itu. Kemudian fayunadi munadin minas sama, ada yang menyeru di langit mengatakan an qad kadzaba fa afrishuhu minan nar. Sudah berdusta tuh hambaku. Bohong dia dalam kehidupan, nggak benar yang dia lakukan. Maka beri dia tempat tidur dari neraka. Wa albisuhu minan nar, kasih pakaian dari api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu neraka buat dia supaya dia kelihatan tuh dengan pintu neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha, akan datang kepada dia rasa panas dari api neraka itu. Anginnya akan mendatangi dia. Wa yudayyak alaihi qabruh hatta takhtalifa fihi adlau. Itu kuburannya akan disempitkan. Walaupun dia beli kuburan di apa namanya yang gede di Jakarta? San Diego. Beli kuburan, anak mau beli kuburan 1 hektar Ustaz. Fadol. Mau beli 2 hektar nggak apa-apa. Tapi tetap tuh yang 2 hektar tuh akan sempit. Sampai tulang-tulangnya itu patah semuanya. Itu tergantung dengan amalan dia. Kemudian zada fi riwayatin thumma yuqbadu lahu a'ma abkam ma'ahu marzabatun min hadid law daraba biha jabalan la sara turaban. Maka di samping dia ada yang menemani dia. Siapa orang yang menemani dia? Orang yang buta, dikatakan malaikat nih ya, yang menemani dia, yang bisu dari amalan dia, hasil amalan dia sebenarnya. Yang dipermisalkan seperti sosok seseorang yang buta, bisu, yang di tangannya ada palu, yang dia kerjanya memalu orang. Yang kafir itu yang tidak beriman. Yang jeritan dia didengar oleh semua makhluk Allah kecuali manusia dan bangsa jin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kalau kita berada di alam barzakh, kita mengharapkan bisa mati husnul khatimah. Di antara tanda-tanda mati husnul khatimah adalah
membaca la ilaha illallah ketika hendak mati. Namun semua manusia itu penutupnya sesuai dengan perbuatan dia. Jadi ada orang yang nggak pernah la ilaha illallah, ketika mati dibimbing qul la ilaha illallah. Subhanallah jamaah. Ada seorang polisi tobat. Polisi biasa, kehidupan polisi itu sepertilah di mana-mana polisi ya. Ini di Arab. Dia polisi di highway itu. Sering dapat orang tabrakan. Yang membuat dia tobat yang pertama, ada 2 anak muda tabrakan. Yang satu sudah mati, yang satu masih hidup. Disuruh, ya fulan, qul la ilaha illallah, dalam kondisi kritis. Apa yang dia katakan? Dia dengan kepalanya goyang-goyang, dengan lagu baratnya dia lakukan. Subhanallah jamaah. Orang sudah membimbing dia la ilaha illallah, tapi enggak mudah. Maka kita harus biasakan ketika hidup ini untuk banyak-banyak la ilaha illallah. Kondisi kejadian kedua, ada anak muda. Tabrakan juga anak muda nih. Sudah sekarat, ditaruh di mobil dia. Mau dibawa ke rumah sakit. Dia dalam perjalanan, dia dengar orang ngaji. Dia melihat radio dia mati gitu kan. Tapi ada suara ngaji. Ternyata tuh anak muda lagi ngaji di belakang jamaah. Dalam kondisi sekarat, sampai mati dia ditutup dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka dia tanya tentang pemuda yang pertama itu, ya dia biasalah anak-anak muda yang biasa ke klub-klub, mungkin yang nyanyi-nyanyi, yang kemudian yang kedua tuh dia anak muda yang kalau ada rezeki dia berangkat ke desa. Jadi dalam perjalanan itu dia lagi bawa sembako, baju-baju bekas, dia bawa ke desa-desa, dia bagi-bagi di sana. Dan dalam perjalanan tuh dia dalam kondisi mengaji. Maka kita usahakan tatkala kita naik kendaraan supaya kita nggak tahu ya. Usahakan yang kita dengarkan itu yang bermanfaat. Sehingga kalau ada yang nabrak dan kita sekarat mati, kita dapat husnul khatimah nantinya jamaah. Banyak mati mendadak. Rasulullah SAW bersabda, Inna min amaratis sa'a ayyadhar mautul faj'ah. Tanda-tanda kiamat itu banyaknya mati mendadak. Dan mati mendadak ini bukan tanda husnul khatimah dan bukan tanda su'ul khatimah. Bukan. Jadi kalau ada orang mati mendadak, kalau dia seorang mukmin, ya itu adalah sebagai tanda kebaikan dia. Karena dia sudah banyak pahalanya. Rasul mengatakan mautul faj'ah rahatun lil mu'min. Mati mendadak itu adalah tempat istirahat seorang mukmin. Gak perlu sakit-sakit dia, langsung mati. Buat orang yang bertakwa itu tempat istirahat. Tapi wa akhdhu asafin lil kafir. Tapi itu adalah cabutan yang penuh penyesalan buat orang kafir. Ya kalau kita masih sakit dulu jamaah, orang itu masih bisa bertobat jamaah. Masih sakit, ya dikasih sakit ya Allah, terus dia bertobat. Tapi kalau kita itu tahu-tahu mati tanpa sakit dan modal masih sedikit, bekal masih sedikit, na'udzubillahi minan nar. Nah, kita selesai dari alam barzah, kita masuk ke hari kiamat. Baik, kiamat, kita bicara tentang kiamat. Semua agama-agama itu, agama-agama Samawiyah, agama-agama Yahudi, Nasrani percaya akan adanya kiamat. Karena pada hakikatnya akidah mereka sama. Yang dibawa oleh Nabi Musa, yang dibawa oleh Nabi Isa cuma diselewengkan oleh mereka. Allah berfirman, Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakin aktsarun nas la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman. Kapan mulainya hari kiamat itu? Mulainya hari kiamat itu dengan ditiupkannya sangkakala. Allah mengatakan فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Ini terjemahannya ada yang kurang. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Artinya ketika ditiupkan, ditambahkan tuh artinya nggak ada tuh. Apabila ditiupkan di sangkakala itu, sekali tiupan dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadi kiamat.
Ditiupkan sangkakala itu bukan trompet jemaah. Sangkakala itu adalah alat untuk memperingatkan. Maka suara-suara yang digunakan untuk memperingatkan gak ada masalah. Seperti umpamanya untuk kentongan, untuk kalau ada maling ya, seperti itu untuk peringatan nggak ada masalah. Dan di sini malaikat siapa yang pegang sangkakala? Dikatakan Israfil ya. Semua hancur lebur, gunung-gunung berterbangan, bintang-bintang bertabrakan, bumi menjadi suatu hamparan rata nantinya. Tiada tempat untuk berlari. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar. Di Al-Quran itu ada satu surat yang namanya surat kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Tuh Allah ceritakan tentang bagaimana kondisi kiamat itu. Kapan terjadi hanya Allah yang mengetahui. Namun ia dekat jemaah. Kejadian kiamat ini gak ada orang siap-siap, gak ada. Sampai Rasul SAW menceritakan tentang kejadian kiamat itu, ada orang yang lagi masih jual beli. Jadi bukan orang ribut, yang ini lagi jual beli. Dia lemparkan kain berapa harganya, dia mau bayar kiamat. Sampai ada yang sedang bikin kolam ikan atau bikin kolam buat air lah. Dia lagi dialusin tuh temboknya tuh, kiamat terjadi. Jadi kita harus tahu kiamat itu tidak seperti yang diceritakan ya. 2000 kemarin, 2000 berapa? 2012 ya. Kemudian ada yang bikin bunker atau apa untuk sembunyi dari kiamat gitu. Enggak ada. Jadi bukan berarti tanda-tanda kiamat itu ada memang tanda-tandanya. Tapi pas kejadiannya la ta'tikum illa baghtah. Secara tiba-tiba dia datangnya. Nih di ayat ini datang secara mendadak. Sebagaimana Allah mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha illa hu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Dia tidak akan datang kepada kalian kecuali secara tiba-tiba. Tapi kejadiannya pada hari Jumat. Jadi enggak mungkin terjadi pada hari Senin kiamat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu yaumin tala'at alaihi syams. Sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Kita nih di Indonesia ada hari baik, ada hari buruk. Biasanya orang kalau mau kawin itu tanya sama orang pinter. Pak, saya mau nikahkan anak saya nih. Yang baik hari apa? Maka dia mengeluarkan primbon. Ada kitabnya itu memang. Kitab untuk melihat hari baik. Oleh karena itu kalau kita dalam perjalanan biasanya di satu hari yang ada orang nikah. Itu sepanjang jalan tuh ada orang kawin. Kiri kanan itu kawinnya bareng. Karena mereka primbonnya sama. Kitabnya itu sama. Itu hari baik. Dalam Islam semua hari adalah hari baik. Tapi yang paling baik adalah hari Jumat. Nggak ada artinya hari naas. Hari Selasa. Bulan pun seperti itu. Bulan naas itu bulan apa di Indonesia nih? Bulan yang paling mengerikan. Bulan Safar. Makanya di kampung itu ada acara bikin bubur sapar. Masih ingat? Yang di Jakarta mungkin sudah nggak ada. Tapi di kampung masih ada bubur safar itu. Ternyata itu akidah dari masa jahiliyah. Rasul SAW mengatakan la safar. Nggak ada tuh keyakinan buruk dengan bulan safar. Ada sebuah hadis palsu yang menjelaskan Allah itu menurunkan bala pada bulan safar. Jadi bala itu semua diturunkan pada bulan safar. Sehingga orang itu bikin jenang sapar itu untuk menolak bala yang terjadi. Nabi mengatakan la safar, enggak ada keyakinan dengan bulan safar. Nabi mengatakan seperti itu. Tapi ternyata masih ada di masyarakat kita ya memang mungkin ada pengaruh dari tradisi yang sebelum Islam sehingga mereka meyakini bulan safar itu bulan yang menakutkan. Hari sama. Biasanya hari yang naas hari apa? Hari Selasa. Nah, hari Selasa itu
Saya masih ingat waktu SD itu, ya namanya anak SD. Kita kan akidahnya akidah orang setempat. Kita dulu suka pegang ular. Ular. Kata guru lah, ahlinya pawang ular itu kata dia jangan pegang ular hari Selasa. Jangan seperti itu. Kita subhanallah nggak percaya lah anak muda. Anak pegang ular subhanallah. Yang digigit itu bukan tangan anak, kuping digigit sama ular. Anak, iya hari Selasa ngomong. Itu keyakinan bisa jadi masalah, khurafat akhirnya. Enggak ada keyakinan seperti itu. Hari Selasa sama dengan hari yang lainnya. Di Yaman ada seorang pemuda yang ingin membantah tentang keyakinan orang terhadap keyakinan dengan satu hari. Hari Selasa atau hari apa di sana itu. Mereka keyakinan kalau hari itu nggak boleh keluar kota. Kalau keluar kota dapat musibah. Akhirnya dia nih berangkat. Berangkat subhanallah jamaah. Jatuh dari kendaraannya. Kata orang kampung, lihat. Udah dikasih tahu ente nggak boleh berangkat hari Selasa. Nggak, anak mau berangkat. Minggu depan setelah sehat kakinya berangkat lagi. Jatuh lagi jamaah. Kata dia, anak nggak percaya. Karena semua hari itu hari baik. Minggu ketiga dia berangkat selamat. Dia mengatakan, no. Nggak ada apa-apa hari Selasa itu. Karena memang setan tuh berusaha untuk menanamkan keyakinan di hati kita. Dan dia mengganggu kita. Sehingga kita meyakini sesuatu yang Allah tidak bikin. Maka hari yang terbaik adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari Jumat diturunkan dari surga. Wala taqumus sa'a illa fi yaumil jum'ah. Kiamat tidak akan berdiri kecuali pada hari Jumat. Maka banyak-banyak sholawat kalau pada hari Jumat itu. Di Indonesia hari Jumat dijadikan hari yang mengerikan. Itulah film-film horor setelnya hari apa? Jumat. Jumat manis, Jumat Kliwon. Kemudian bahkan di barat pun mereka meyakini hari Jumat. Apa? Friday itu kan. Mereka pokoknya hari Jumat hari menakutkan. Ini bertentangan dengan Islam. Hari Jumat adalah hari yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita dibikin lebih mencintai hari Ahad daripada hari Jumat. Kita kalau hari Jumat nggak boleh keluar. Jangan keluar. Banyak setan berkeliaran. Subhanallah. Kalau lewat kuburan pas malam Jumat, wah. Kalau malam Minggu nggak takut. Kalau malam Jumat takut jemaah. Ini termasuk propaganda yang nggak benar ya. Seharusnya kita tidak takut. Pasca kiamat, kita berbicara setelah terjadinya kiamat sekarang. Ada kebangkitan. Berbicara hari kebangkitan ini jamaah. Hari kebangkitan itulah yang memotivasi kita beramal. Contoh, kenapa ada seorang pegawai yang terus bekerja. Dari tanggal 2 dia masuk ke tempat kerja. Sampai tanggal 10 nggak digaji. Sampai tanggal 20 nggak digaji. Sampai tanggal 25 nggak digaji. Tapi kenapa dia terus bekerja? Kenapa? Karena dia beriman. Nanti tanggal 1 dapat gaji. Kita seorang mukmin juga seperti itu. Kenapa ente kok sholat sih? Dapat apa ente sholat? Haji, ente sedekah dapat apa? Ente sedekah kata dia. Itulah perbedaan kita dengan orang-orang non muslim. Orang beriman itu yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan yang gaib. Salah satu yang gaib adalah hari akhir. Kita beriman bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memotivasi kita beramal ya. Kenapa kita mau datang ke tempat ini? Kenapa kita mau capek-capek berhaji? Orang-orang lagi tamasya, kita capek-capek berhaji. Haji itu nggak nyaman jemaah. Sampai ada seorang paman dia mengatakan, "Siapa bilang haji itu enak? Haji itu latihan perang." Betul. Dalam kondisi haji itu orang kadang kala tendanya nggak ada AC-nya, mobilnya mogok, makanan nggak datang, perjalanan ngelempar jumroh capek. Tapi kenapa kok dilakonin sama orang? Kok dikerjakan sama orang?
Kok dia mau melakukan itu? Hartanya dikeluarkan. Padahal kalau berpikir untuk modal kerja, Masya Allah. Pagi haji plus. Kalau untuk nambahin modal tuh, Allahu Akbar. Tapi kenapa dia berangkat? Karena dia beriman dengan hari akhir. Maka Rasulullah SAW sering mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menyambung rahimnya. Jadi menyambung rahim itu karena apa? Karena iman dengan hari akhir. Kita jamaah kalau menyambung rahim karena ingin dibalas, yang ada sengsara. Banyak orang, Ustadz, ana nih sudah berbuat baik sama kerabat ana, tapi dia tetap mencuekin anak. Tanyakan kepada dia, kau berbuat itu untuk kerabatmu atau untuk Allah? Kalau kau beriman dengan hari akhir, aman. Jadi nggak ada ruginya kita beramal. Kita mau ngasih nggak ada ruginya. Dia mau terima kasih nggak terima kasih, kita nggak ada ruginya. Karena kita beriman dengan hari akhir. Proses pembangkitan, gimana orang itu dibangkitkan? Yang tak hancur dari tubuh manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walaysa minal mu'min syai'un illa yabla, illa 'azman wahidan wa huwa ajbud danab. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah." Kata Rasul SAW, tidaklah ada organ manusia kecuali hancur lebur, kecuali satu tulang saja. Yaitu pangkal tulang ekornya. Pangkal tulang ekornya yang ujungnya. Darinya lah kelak pada hari kiamat seluruh manusia akan dihidupkan kembali. Dari situ. Tapi sebenarnya ada orang-orang yang tidak dimakan oleh bumi. Salah satunya adalah para nabi. Para nabi itu nggak dimakan oleh bumi. Makanya kejadian pada masanya Umar bin Khattab ketika masuk ke negeri Irak atau ke Syam ya. Di sana itu di satu rumah itu ada jasad. Ada jasadnya orang yang sudah ratusan tahun. Tetap nggak berubah. Ditanya sama Umar, siapa tuh? Katanya orang-orang tuh Nabi Daniel katanya. Nabinya Bani Israel. Jadi mereka kalau lagi nggak turun hujan, tuh jasadnya dikeluarin tuh. Untuk cari berkah. Akhirnya Umar bin Khattab menyuruh para sahabatnya untuk menggali 13 kuburan. Lalu tuh jasad dikuburkan di satu dari 13 kuburan itu. Kenapa? Untuk menyelamatkan akidah orang. Supaya nggak minta-minta sama yang meninggal dunia. Jadi disembunyikan kuburan yang mana nggak ada yang tahu. Karena ada 13 kuburan yang dibikin pada waktu. Jadi semuanya akan hancur tapi ada orang-orang yang tidak hancur jasad. Yang kedua, Allah mengirimkan hujan seperti mani. Hujan seperti air lendir. Thumma yunzilullahu mataran ka'annahu tal awidh-dhil syakarawi fatanbutu minhu ajsadun nas. Kemudian Allah menurunkan hujan seperti gerimis atau naungan. Perawinya ragu. Perawi hadisnya ini ketika meriwayatkan dia ragu. Yang diucapkan Nabi itu at-tal awidh-dhil. Maka tumbuhlah jasad-jasad manusia karenanya. Jadi manusia itu akan tumbuh setelah turunkan hujan. Yang tinggal tulang itu akan tumbuh jamaah. Di sini di hadis yang selanjutnya. Thumma yursilullah ma'an min tahtil arsh. Yumni kamani rajul fatambutu juthmanuhum waluhmanuhum min dhalikal ma'. Selanjutnya Allah menurunkan air dari bawah arsh yang memancarkan bagaikan air mani kaum lelaki. Sehingga tumbuh dan daging manusia tumbuh kembali berkat siraman air itu. Dalam riwayat Al-Baihaqi 40 hari hujan itu turun. Sehingga jasad manusia itu kembali ke asalnya. Ini adalah proses. Padahal Allah bisa menciptakan tanpa proses. Allah tinggal ngomong kun, selesai. Tapi agar kita belajar bahwa semua itu harus ada proses dalam kehidupan ini jamaah. Orang yang ingin baik pun, yang ingin kembali kepada Allah. Kita lihat anak-anak ya dari lahir belum bisa jalan, merangkak, terus berdiri, terus jalan, terus seperti itu. Itu proses yang Allah ajarkan kepada kita. Kemudian thumma yaqumu malakun bisuri bainas sama' wal ard fayanfukhu fi. Setelah selesai hujan 40 hari disebutkan. Manusia di dalam kuburnya itu sudah kembali tubuhnya. Seperti sedia kala. Baru setelah itu
malaikat Israel meniupkan sangkakala yang kedua. Untuk mengembalikan ruh. Dikatakan ruh itu berterbangan untuk mencari jasadnya. Mereka masuk kepada jasad-jasad mereka. Sangkakala kedua ditiup. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiupkan yang kedua, orang sudah langsung bangun semuanya dari kuburnya. Ruh-ruh kembali kepada jasad mereka sebagaimana yang baru saja kita jelaskan. Barakallahu fikum. Jam berapa jamaah? 11.20. Panitia? Mana panitia nih? Sampai jam berapa? Tanya jawab. Oke, kita mau bagi-bagi hadiah, Masya Allah. Wah. Baik, pertanyaan pertama. Sebutkan keutamaan hari Jumat. Buat yang di belakang 5 sebutkan. Atau 4. Keutamaan hari Jumat. Buat yang di belakang nih. Hah? Oh, ini buat yang muslimah, Masya Allah. Tapi suaminya gak apa-apa jawabin kan? Voucher apa? Ada voucher makan gratis, Masya Allah jamaah. Baik. Sebutkan 2 lah keutamaan hari Jumat. Baik, yang di belakang sana yang duduk tuh. Kiamat hari Jumat. Siap. Yang kedua? Pencintaan Nabi Adam pada hari Jumat. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, hadiahnya taruh sini. Baik, gratis makan untuk 2 orang. Masya Allah. Baik, tambahan. Sebutkan keutamaan hari Jumat selain yang disebutkan tadi. Mana jemaah? Fadhal. Matahari terbit hari Jumat. Wow. Tunggu. Ana harus minum dulu ini. Bismillah. Gimana bang? Ana salah dengar kayaknya. Matahari terbit hari Jumat. Bukan, jadi maksudnya hadis itu sebaik-baiknya hari yang hari itu terbit matahari adalah hari Jumat. Bukan berarti matahari terbit itu hari lainnya nggak terbit gitu loh bang. Nah, selain itu, tadi udah disebutkan kiamat hari Jumat, Adam diciptakan hari Jumat, kemudian apa tuh? Pas. Adam dimasukkan surga hari Jumat. Hari Jumat, Masya Allah, barakallahu fikum bang ya. Mau yang mana hadiahnya bang? Yang mana aja, oke. Qanaah, orang nerima gitu, Masya Allah, barakallahu fikum. Gak milih-milih ya bang. Taib. Sebutkan 5 amalan hari Jumat. Ya, yang paling akhir. Berdiri itu. Baca surat Al-Kahfi. Potong kuku. Mandi besar. Cukur bulu kemaluan. Cukur kumis. Gak harus hari Jumat itu. Tapi apa? Kita kasih hadiah. Masya Allah, ini kayaknya buat antum nih, kaos nih. Taib. Yang selanjutnya. Apa pertanyaan jamaah? Tunggu ana lihat. Sebutkan nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih? Tidak lebih dari selembar sayap nyamuk. Buktinya apa? Bukti, bukan dalil. Anda mau bukti.
Kalau memang ternyata dunia ini di sisi Allah itu tidak lebih dari sayangnya, buktinya apa? Masya Allah, itu buktinya. Buktinya orang kafir dikasih minum sama Allah, kasih makan, dikasih kaya. Berarti dunia nggak ada artinya di sisi Allah SWT. Barakallahu fikum bang. Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Selesai mengubur jenazah, apa yang diucapkan Nabi di atas kuburan? Belum jawab. Apa? Banyaklah mengingat kematian. Terus? Selesai ngubur jenazah, Nabi berdiri. Lalu Nabi mengingatkan para sahabatnya. Sesungguhnya dia sedang ditanya, minta ampunkanlah untuk dia dan mohonkan agar dia diberi ketetapan. Nah, Masya Allah, anak kasih makan lagi nih bang, Masya Allah. Baik, ada yang mau bertanya? Yang bertanya kita kasih hadiah. Insya Allah, ada yang bertanya baru angkat tangan gitu kan bang. Setelah dikasih hadiah. Baik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai hadis yang disampaikan Ustaz tadi, dunia surga bagi orang kafir, neraka penjaranya bagi orang mukmin. Konteks hadis ini banyak kita perlihatkan orang-orang di luar Islam, banyak kehidupannya megah dibandingkan umat Islam. Kadangkala itu umat Islam itu tidak mensyukurin apa yang dilimpahkan Allah kepada hambanya. Contoh kita ambil, banyak dari kekurangan itu, kemiskinan itu menjatuhkan kekufuran bagi umat Islam. Semisalnya, saya udah berdoa, bersolat kepada Allah, tapi saya nggak kaya-kaya gitu. Banyak kita jumpai pada umat Islam itu. Akan tetapi, mengapa umat Islam itu lemah keimanan terhadap Allah? Dia tidak akan merasakan nikmatnya dunia setelah dia akan meninggal. Kesurgaan nanti bertuju Ustaz. Kadang pernah kita jumpa gitu. Pernah saya kasih nasihat pada orang begitu. Ternyata mereka, Pak, saya udah susah hidup di dunia. Tahu apa saya sholat, tahu apa saya zakat. Solusi jalan keluarnya gimana Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fikum ya. Masya Allah, anak kasih voucher lagi antum. Masya Allah. Iya, berkaitan dengan tadi sebagai umat Islam yang tidak bersyukur di dunia ini. Yang pertama jamaah, umat Islam itu harus kaya. Tapi kekayaan itu untuk akhirat. Kenapa? Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Persiapkan kalian untuk menghadapi mereka, musuh-musuh kalian itu kekuatan. Kekuatan apa? Semua kekuatan. Dari kekuatan keimanan yang pertama, kekuatan ekonomi kita ya. Jadi kita harapkan orang-orang Islam itu menjadi orang-orang yang ekonominya kuat. Karena perang yang terjadi itu kadangkala dimulai dengan perang ekonomi. Kita bisa bikin senjata apa tidak? Nggak bisa. Kita bisa beli senjata? Nggak bisa kalau nggak punya duit. Semuanya harus pakai duit. Namun kekayaan seorang muslim itu untuk akhirat dia. Dan Nabi pernah mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku nggak takut kalian ditimpa kemiskinan, kefakiran. Nggak takut aku. Wa innama akhsha an tubsatu alaikumud dunya. Yang aku takutkan itu sebaliknya. Dibukakan pintu dunia bagi kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba mengumpulkan dunia itu. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mengumpulkan dunia. Fa'ahlakatkum kama ahlakatkum. Kemudian perbuatan kalian itu, dunia yang kalian kumpulkan itu menghancurkan kalian.
sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Jadi kalau tadi dikatakan dia kurang bersyukur, nah dia kurang tahu dengan nilai dunia. Dunia ini nggak ada nilainya sebenarnya. Kalau dunia itu ada nilainya, pasti yang akan diberi pertama kali siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Nabi itu, kata Aisyah, marra hilalun thumma hilalun thumma hilal. Berlalu rembulan, masuk bulan selanjutnya di rumah Nabi kompornya nggak hidup kompornya. Tapi Nabi sholat sampai bengkak kakinya. Lalu beliau mengatakan ketika ditanya, Nabi kau kenapa sih? Bukankah Allah sudah ngampuni dosa-dosamu yang lalu dan masa datang? Kenapa kau sampai seperti ini? Apa kata Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Bayangkan. Nabi punya apa sih kalau kita berpikir yang dimiliki Nabi itu apa? Mati, baju besinya digadaikan buat beli gandum. Tapi beliau sholat sampai bengkak kakinya mengatakan, apa enggak pantas aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dalam kondisi seperti itu beliau, karena beliau benar-benar mengetahui nikmat Allah itu bukan hanya duit. Jadi sebagian orang Islam itu berpikir nikmat itu cuma fulus, cuma makan, mobil, motor. Enggak, nikmat yang lebih besar adalah tatkala seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusinya memang mengenalkan kepada dia, kepada saudara-saudara kita bahwa nikmat Allah itu bukan hanya harta. Adapun hadis yang berkaitan dengan kadal faqru an yakuna kufran. Kekufuran itu hampir mendekati kepada kefakiran, itu hampir mendekatkan seorang kepada kekufuran. Hadis itu dhaif. Hadis itu termasuk hadis yang lemah, namun bukan berarti orang Islam itu harus miskin, tidak. Biasanya kalau orang miskin beriman sama orang kaya beriman, orang miskin beriman itu akan dekat sama Allah. Karena dia gak punya apa-apa. Antum ketika gak punya duit, Masya Allah, sebelum azan ada di masjid. Sebelum azan ini udah ke masjid, Masya Allah. Karena apa? Gak ada kerjaan gitu loh. Bismillah udah ke masjid. Tapi ketika udah kaya raya, udah komat, baru jalan. Karena kondisinya sudah berbeda. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin itu yang Anda pahami dari pertanyaan. Jadi hanya di situ. Pokoknya yang tanya kita kasih hadiah. Dapat nih pertanyaan ibu-ibu nih. Assalamualaikum Ustaz, Anda mau tanya. Dikatakan bahwa yang tinggal dari manusia hanya satu ruas tulang ekornya. Apakah ini diartikan secara harfiah, sedangkan orang-orang yang meninggal dan dikeramasi sudah jagadnya sudah menjadi debu. Nah, tetap Allah itu akan menciptakan dari satu atom tubuh dia. Itu tetap akan ada. Walaupun dia sudah dihancurin jadi debu, itu akan tetap ada tuh. Yang dari situ akan diciptakan dia nantinya. Walaupun dia sudah dihancurin, yang itu tidak akan hilang, tidak akan sirna jemaah. Dia tetap akan ada sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kalau yang lainnya kan hilang. Tapi ada satu tadi yang disebutkan ajwud danab itu yang akan tetap ada. Walaupun orang itu sudah dibakar, sudah hancur, sudah habis semuanya. Tapi apa istilahnya itu? Yang partikel paling kecil dari dia itu akan tetap ada. Dia penciptaannya bukan dari partikel orang, enggak. Dari yang dianya itu, yang tetap ada sampai hari kiamat. Di mana letaknya, walaupun sudah ditebarkan ke lautan, tetap nanti. Karena ketika diturunkan hujan itu, akan kena barang, bukan barang. Tulang, bekas tulang yang kecil dari dia itu yang akan dari situ akan diciptakan. Nah, yang bertanya ini siapa? Dapat hadiah. InsyaAllah. Siapa yang bertanya ini Ibu? Pertanyaan ini siapa yang bertanya? Lihat sana Bang. Oke, pokoknya ada yang sana kan. Kita kasih hadiahnya buat ibu-ibu. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz, apakah hobi motor besar termasuk bermegah-megahan? Minta nasihatnya Ustaz. Syukron, insyaallah. Jadi sebenarnya seorang itu dikatakan bermegah-megahan ketika dia lupa dengan akhirat dia. Ketika dia sibuk dengan dunianya, memperbanyak ini, memperbanyak itu ya. Jadi kalau punya motor besar, punya 5 motor besar, 1 dipakai di padang mahsyar nanti. Sedekahkan, nih anak mau pakai nih padang mahsyar nanti. Karena apa yang kita sedekahkan akan kita dapatin nanti tuh
Di mana? Timbangan kita akan ada nanti di sana. Memang kita digiring. Ketika kepada mahsyar nanti kita akan lihat bahwasanya ada orang yang naik kendaraan, ada orang yang jalan kaki ke sana. Sesuai dengan amalannya orang itu di sana. Jadi kalau dikatakan hobi motor besar itu jangan sampai lupa akhirat, nggak masalah. Jangan sampai kita mungkin yang akan bisa dipermasalahkan berteman dengan siapa dia di sana. Karena orang kalau punya duit, ada seorang teman di Kalimantan dapat cerita saya, penghasilan dia tiap hari itu 1 miliar jemaah. Tiap hari. Masa Bang anaknya? Iya. Dulu saya dengar 500 juta. Waktu di Madinah ada seorang jemaah haji dia ngomong ayah dia punya pelabuhan. Di Kalimantan dia ngomong penghasilan ayah anak Ustaz tiap hari 500 juta. Makanya anak dulu berpikir ada orang beli jam 1 miliar. Masya Allah kata dia. Kita sampai mati nggak sampai tuh beli jam 1 miliar tuh. Tapi orang ini 2 hari beli jam. Orang sehari 500 juta jemaah. Jadi buat dia itu hal yang sangat cuma butuh 2 hari Ustaz Anda beli jam itu 2 miliar itu. Tapi usahakan jangan sampai melupakan kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengatakan wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kau jangan lupa kata Allah, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu itu akhiratmu yang kau cari. Dan kau jangan lupa dengan bagianmu di dunia. Kita butuh ongkos, itu yang kita butuhkan. Jadi usahakan jangan sampai yang kita tinggal itu lebih banyak daripada yang kita bawa. Jangan sampai yang kita tinggal itu lebih banyak daripada yang kita bawa. Seharusnya kita berbekal itu yang paling banyak lah. Perjalanan ini panjang nih menuju ke pintu surga ini panjang banget. Kalau bekalnya sedikit bisa habis. Jadi kalau dikatakan tadi, kalau memang dia orang memiliki dan dia tetap, anak takut anak punya, oh enggak. Jadi kalau dia memang memiliki hal itu, kalau dulu tuh orang beli kuda-kuda yang bagus, ya beli onta-onta, pacu juga, nggak masalah yang seperti itu. Tapi jangan sampai lupa dengan akhiratnya dia. Karena biasanya tadi yang Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian terus sibuk dengan itu sampai mati sibuk dengan itu. Itu yang bermasalah akhirnya. Ketika itu melalaikan kita. Ini yang bertanya dapat hadiah nanti. Assalamualaikum Ustaz, dalam menuntut ilmu apa yang harus terlebih dahulu dipelajari mengingat usia yang sudah di atas 40 tahun. Berdasarkan hadis Anas bin Malik tentang sifat tamak dan banyak angan-angan, apakah banyak angan-angan itu datangnya dari setan? Apakah benar merutinkan bacaan surat Tabarok terhindar dari azab kubur? Masya Allah, 3 pertanyaan ini jemaah. Taib. Yang pertama, berkaitan dengan menuntut ilmu setelah umur 40 tahun, jelas yang harus dipelajari adalah tentang keimanan dia. Tentang 3 pertanyaan di kuburan tadi. Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Kita harus belajar mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengenali nabi kita, mengenali agama kita ya. Jadi masalah yang utama adalah masalah syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu yang perlu kita pelajari. Pelan-pelan tuh kita pelajari itu, nanti naik lagi kita belajar bagaimana sholat yang benar ya. Insya Allah amalan yang membuat suami tambah sayang sama istri, Insya Allah. Baik. Jadi ini udah selesai Bang. Anak kok kita berhenti dulu. Masih terus. Baik, Anda selesaikan pertanyaan ini. Jadi yang dipelajari itu yang pertama berkaitan dengan keimanan kita. Dengan harusan hati kita. Rukun iman yang 6 itu baca lagi. Tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya. Kemudian rukun Islam dipelajarin, ihsan juga dipelajarin. Ada sebuah kitab kecil yang judulnya Al-Usulus Tsalatsa. 3 landasan utama. Tentang man rabbuk, siapa Rabbmu. Man nabiuk, siapa nabimu dan apa agamamu, itu paling tidak yang kita pelajarin terlebih dahulu. Kemudian berdasarkan hadis Anas bin Malik tentang sifat tamak ini dan banyak angan-angan, manusia itu diberi nafsu sama Allah SWT. Zuyyina linnas hubbus syahwat.
Jadi semua manusia itu cinta sama harta. Semuanya cinta. Nggak ada orang yang nggak suka sama harta. Sampai Thalhah bin Ubaidillah ini sahabat yang doyan sedekah. Dia ditanya, ente ini kok bisa tuh sedekah seperti itu? Apa kata dia? Inna la najidu ma yajiduhul bukhala fi anfusim. Kita ini sama perasaan kita terhadap harta itu sama seperti perasaan orang yang pelit terhadap hartanya. Cinta sama harta. Walakinna natasabbar. Tapi kita ini sabar-sabaran. Berusaha untuk menyabarkan hati kita dalam beramal. Jadi kalau setan membisik-bisikkan, naam, setan itu membisik-bisikkan agar kita banyak angan-angan, tapi kita juga memiliki nafsu. Yang nafsu itu juga mendorong kita untuk berangan-angan yang panjang ya. Rasul sampai pernah bikin kotak di tanah tuh. Bikin kotak, beliau kasih garis di tengah. Di garis itu Rasul tarik keluar dari kotak itu. Terus di garis yang di dalam kotak itu Rasul kasih garis-garis coretan ke kiri dan ke kanan. Rasul mengatakan kotak ini, titik ini manusia nih, titik ini manusia kata Nabi. Kotak ini ajalnya. Manusia tidak akan keluar dari ajalnya. Akan datang waktunya dia mati. Adapun garis yang keluar dari kotak ini apa? Angan-angan dia. Orang kan kepingin ini, kepingin itu mati. Lalu kita bapak dulu kepingin punya ini tapi meninggal duluan. Ya seperti itu angan-angan manusia. Adapun coretan ke kiri ke kanan itu adalah musibah yang menimpa dia. Dia tidak akan bisa terlepas dari takdir Allah SWT. Apakah benar meruntinkan baca surat Tabarok bisa terhindar dari azab kubur? Nah, ada hadis yang menjelaskan hal itu. Wallahu a'lam dengan kesahihannya ya. Tapi yang jelas kita banyak-banyak baca Al-Quranul Karim. Karena membaca Al-Quran akan memberikan syafaat. Baik itu ketika kita di alam kubur kita. Atau ketika kita melewatin sirat itu. Nanti saya akan lihat kembali tentang hadisnya. Tentang membaca Tabarok. Apakah hadis itu sahih? Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut. Subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa saya itu begitu mudah mengeluarkan air mata? Banyak hal. Untuk banyak hal. Seperti teman bercerita tentang kisahnya dia hijrah. Tentang kisah-kisah kiamat dan lain-lain. Namun di sisi lain terkadang saya suka merasa melalaikan hari-hari saya. Seperti saya hanya bisa datang ke kajian ilmu 1 atau 2 kali saja. Membaca Al-Quran 2 atau 3 kali saja. Lalu bagaimana trik-trik supaya kegiatan akhirat ini bisa lebih kencang saya jalankan. Barakallahu fikum. Memang para jamaah, orang yang bisa menangis itu dia bersyukur kepada Allah. Karena itu tanda hatinya lunak. Hatinya lembut. Ada orang yang gak bisa menangis. Sampai saya bertemu dengan jemaah haji. Seorang kolonel di kepolisian. Dia ngomong sama saya. Dia cerita, saya ini Ustaz gak pernah bisa nangis. Gimana Ustaz ya? Saya nangis itu sekali. Kata dia. Ketika dia dinaikkan pangkatnya jadi kolonel. Saya nangis. Kalau nggak seperti itu. Dia cerita kenapa? Saya menangis itu karena saya sakit hati. Seharusnya bukan sekarang pangkat saya dinaikkan, kata dia. Selain itu saya nggak bisa nangis. Keras hati. Dia mengatakan gimana trik-trik supaya dia bisa nangis ya. Karena ada orang-orang yang memang hatinya keras ya. Dibacakan ayat-ayat Allah kan tanda-tanda orang beriman itu. Idza tuliyat alaihim ayatuhu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu ketika disebutkan Allah hatinya bergetar, takut. Itu seorang yang beriman. Tapi ada orang yang biasa. Kalau tadi dikatakan dia suka menangis, alhamdulillah mudah-mudahan air mata itu kalau ada di timbangan di hari kiamat. Adapun berkaitan dengan amalan yang sedikit, ingat dengan sabda Rasul SAW, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau tidak bisa banyak, tetap sedikit tapi terus. Tadi dikatakan masalah dia datang ke pengajian, udah dirutinkan kalau bisa. Gak apa-apa sebulan sekali umpamanya dia tetap ada kajian tapi rutin. Jangan sebulan Masya Allah tiap minggu kajian setelah itu setahun gak kajian. Jangan. Karena kita dengan rutin itu kita akan lebih ada ikatan batin dengan kajian-kajian seperti itu. Baca Qur'annya pun dikatakan 2 atau 3 kali saja gak masalah. Yang penting kita bisa rutin tiap hari umpamanya 2 ayat 3 ayat. Mudah-mudahan itu menjadi
amal kebajikan kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, maaf. Insyaallah kita lanjutkan kapan? Nanti di acara setelah makan siang, sore berarti lah kita lanjutkan nanti. Ya, Anda serahkan kepada panitia untuk menjelaskan acara kita selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada 4 pertanyaan mungkin yang dikasih hadiah para penanyanya. Fadhal.